Recording in progress. Baik, hari ini temanya adalah manajemen referensi ya. Jadi fungsinya mengatur referensi. Kita tahu dalam publikasi karya ilmiah itu kita harus memperhatikan segi kelegalan ya, naskah kita, kemudian etika dalam penulisan, kemudian kejujuran akademis ya terkait menghindari plagiasi seperti itu ya, dan objektivitas. Kemudian dalam karya ilmiah itu juga ketika kita menelusuri atau mencari itu menggunakan prinsip AVR, yaitu akurat, valid, dan relevan. Jangan sampai nanti ketika kita membuat referensi atau rujukan nggak relevan. Contoh ya, Anda di bidangnya sains atau ilmu IPA, referensinya dari judul dari IPS, nah, kurang relevan ya. Jadi bobot atau nilai dari paper kita nanti akan jelek begitu. Kemudian dalam tulisan akademik ya, dalam hal ini maksudnya adalah karya ilmiah, ini menampilkan fakta, data yang AVR tadi ya, akurat, valid, dan relevan. Kemudian yang baik, jumlah kutipan atau sitasi ya di dalam tulisan dibatasi 10% sampai 20% dari keseluruhan tulisan. Jadi jangan banyak-banyak. Kalau ngutip semua ya bukan tulisan kita kan gitu ya. Jumlah kutipan langsung sebaiknya tidak lebih dari 20%. Nah, ini biasanya kemarin saya jelaskan saat cek Turnitin ya, text similarity. Kalau Anda nanti mau publikasi tingkat internasional atau jurnal berreputasi, ya usahakan ya hasil cek similarity-nya maksimal 10%. Tapi kalau di tingkat lokal atau jurnal-jurnal umum ya, masih banyak yang masih menerima toleransi hingga 25%. Berikutnya, jumlah catatan kaki atau sitasi harus sama jumlahnya dengan bibliografi atau daftar pustaka. Jadi saya juga masih sering ya menjumpai misalkan daftar pustakanya itu ada 15 judul ya. Ternyata di dalamnya, di dalam skripsi atau karya ilmiah itu tidak semua yang disitasi ya, yang dikutip. Mungkin hanya ngutip 10 ya, 10 nama atau 10 judul. Tetapi yang dimasukkan di daftar pustaka 15 misalkan. Nah, yang 5 dari mana? Ya, nyisipkan. Nah, itu tidak baik ya, tidak boleh. Kemudian dalam menulis daftar pustaka atau rujukan tidak boleh ada kesalahan nama, penerbit, URL, dan sebagainya dari sumber yang dikutip. Oleh karena itu, biasanya dalam pengelola terbitan itu ya, yang pengelola jurnal itu menerapkan namanya gaya selingkung ya, gaya selingkung jurnal. Misalkan daftar pustakanya menggunakan style apa ya, American Psychological, maka harus menggunakan format apa ya. Kalau formatnya IEEE ya semua harus pakai format IEEE. Jadi konsisten ya, tidak ada kesalahan baik urutan ya, nama, penerbit, tahun, dan seterusnya. Selanjutnya standar karya tulis. Nah, nanti mungkin bisa dibaca sendiri ya, ini saya share aja biar lebih afdol nanti ya. Saya share aja materinya di chat ya. Nah, saya kirim di chat ya biar nanti bisa dipelajari sendiri. Nah, apa yang dimaksud dengan manajer referensi ya, yang hari ini kita belajar ini ya, yaitu alat bantu pencarian, penyimpanan, dan penulisan dalam membuat karya ilmiah. Fungsi manajemen referensi ini memungkinkan penulis untuk mencari literatur yang relevan ya, gak salah gitu ya. Nah, Anda nulis tentang biologi tapi penulisnya itu dari teknik, nah itu kurang relevan. Menyimpan referensi ya, kita nanti bisa menyimpan referensi-referensi yang suatu saat nanti kita bisa gunakan lagi ya, dan informasi daftar pustaka pada database serta membantu penulis
penulisan citasi dan referensi atau daftar pustaka mengikuti format yang diinginkan atau tertentu. Misalkan format apa, IEEE atau Harvard, Chicago dan lain-lain itu. Jadi kalau boleh saya bilang menyimpan referensi ini seperti aplikasi Mendeley itu ya, itu seperti ibaratnya perpustakaan kita sendiri ya. Jadi kita bisa ngoleksi beberapa artikel atau termasuk buku juga, kita simpan sehingga nanti ketika kita mau ngutip itu akan mudah ya, nggak perlu bongkar-bongkar lemari, loker, laci, perpustakaan diobrak-abrik, nggak perlu ya. Nah, tapi semuanya harus berbasis digital. Manajemen referensi menggunakan aplikasi Mendeley ini ya, free alias gratis, dan bisa tambah biaya untuk tambahan space atau penyimpanan. Saya kira nggak harus ya, saya kira cukup ya, kapasitasnya sekitar 2 GB, cukup besar. Berfungsi sebagai program standalone maupun terhubung dengan browser menggunakan web installer. Jadi maksudnya nanti setelah kita install aplikasi Mendeley di komputer kita atau laptop, kita bisa akses secara offline ataupun online ya. Membuat citasi dan daftar pustaka menggunakan Microsoft Word. Nah, otomatis nanti nggak perlu ngetik lagi. Selama referensi kita ada di Mendeley, nah, kita tinggal ketik nama autor atau judul ya, langsung otomatis semua ngikut ya. Nanti kita praktekkan. Bisa menangkap metadata bibliografi sumber bahan pustaka dengan mudah. Nah, jadi nanti gambarannya kita unggah file papernya. Nah, di Mendeley nanti otomatis muncul ya, nama penulisnya siapa, judulnya apa, penulisnya siapa, tahun berapa terbit, itu otomatis nanti nggak perlu ngetik, hanya ngunggah file artikel yang akan kita pakai referensi. Bisa membuat atau mengikuti grup penelitian yang ada untuk berkonservasi. Nah, nanti kalau sudah punya akun, nanti Bapak Ibu silakan daftar ya Mendeley ya, kita setelah punya akun, kita bisa sharing dengan orang lain ya yang memiliki bidang serumpun atau bidang keahlian yang sama. Jika nanti Bapak Ibu ngisi bidang keahlian Bapak Ibu pendidikan dasar, nah, nanti akan kumpul sama orang-orang yang akun Mendeley-nya juga memilih bidang keahlian pendidikan dasar. Bisa mencari informasi dengan fasilitas literatur search. Oh ya, ini kayak Google ya. Kemudian selain Mendeley ada juga aplikasi yang lain ya, namanya Zotero. Ini juga serupa, juga free, bisa bayar untuk nambah penyimpanan. Saya kira sama ya. Yang lebih banyak digunakan oleh peneliti, para penulis naskah itu Mendeley yang paling banyak. Karena itu langsung dari Elsevier ya, biasanya langsung ngelink di Scopus begitu. Ada lagi namanya RefMe ya, referensi me pribadi ya. Ini juga free. Baik, ini ada tutorial Mendeley ya. Secara singkat, apa itu Mendeley, bagaimana cara installnya, cara menggunakannya, dan tipsnya. Nah, kita sampaikan ya. Mendeley yaitu aplikasi yang berguna untuk membuat citasi ya, body note dan daftar pustaka secara otomatis. Nah, enaknya kan otomatis ya. Selain itu, aplikasi ini juga bisa membuat perpustakaan digital pribadi ya, yang saya sampaikan tadi ya, yang bisa diakses secara online ataupun offline dengan kapasitas penyimpanan kalau online itu 2 GB. Nah, kelebihannya ini bisa bersatu ya, dapat berjalan dengan Windows, Mac, Linux ya, semua bisa. Menampilkan metadata dari sebuah file PDF secara otomatis. Kemudian smart filtering and tagging otomatis semua ya. Support pada sistem Android. Nah, pakai HP bisa berarti kan. Nah, di HP itu ada aplikasinya. Bisa dioperasikan secara offline. Nah, ini keuntungan kita. Cara install, nah, nanti kita praktekkan ya. Kita download aplikasinya seperti biasa, ketik next kayak gitu ya. Nah, kemudian agar supaya Mendeley kita menyatu dengan Microsoft Word, nanti di menu tools ya,
ini kita install MS Word plugin. Nah, ini wajib ya. Nah, biar nanti bisa langsung kita gunakan di Microsoft Word. Nah, ini ada lihat perbedaan sebelum dan sudah install ya. Kalau di Word sebelum install itu di menu reference itu muncul seperti ini, citation, insert citation, manage source ya, stylenya apa, bibliografi kayak gini. Nah, setelah nanti diinstal, setelahnya mana setelah install ini, nah ini ada gambar, ada logo M-nya. Nah, artinya ini sudah ada Mendeley-nya ya. Sudah bisa masuk otomatis di sini nanti. Cara menggunakan, nah, standarnya begini, download jurnal atau artikel ya. Jadi mulai sekarang untuk persiapan menyusun tugas akhir ya, nah, silahkan dikumpulkan jurnal-jurnal atau artikel-artikel terbaru ya, khususnya yang sudah terindeks Scopus ya, karena biasanya salah satu pertimbangan penerbit itu referensinya juga dari jurnal-jurnal yang bermutu atau bereputasi. Setelah di-download artikelnya, unggah atau upload jurnal Anda itu dengan klik file, klik add file. Maksudnya unggah di aplikasi Mendeley-nya. Kita simpan di Mendeley. Pilih file PDF yang akan di-upload, kemudian ikuti ya. Nah, nanti akan otomatis filenya masuk, kemudian judulnya juga otomatis terisi. Nama penulis, judul, tahun terbit, volume, isu, dan seterusnya. Ini nggak perlu ngetik ya, otomatis. Baiknya langsung kita praktekkan aja ya. Kita praktekkan saja. Oke. Pertama-tama saya tak share screen lagi. Kita unduh dulu aplikasi Mendeley. Kita coba buka unduh Mendeley ya. Kata kuncinya unduh Mendeley gitu ya. Nah, ini ada download Mendeley desktop for Windows ya. Karena laptop saya pakai Windows ya, saya unduh pakai yang untuk Windows. Nah, seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Kita klik download aja, download Mendeley ini desktop, klik. Nah, ini ukurannya cukup besar ya, 54,9 MB. Kita simpan. Nah, sudah terdownload. Sekarang kita buka aplikasinya. Nah, ini mentahannya ya. Nah, sekarang kita install aplikasi ini. Double klik. Nah, seperti install aplikasi-aplikasi yang lain ya. Nah, nanti tinggal next gitu ya. Nah, ini next, I agree, next gitu ya. Install. Nah, kadang-kadang ketika klik install ini tidak mau. Biasanya karena ada aplikasi Microsoft Word atau PowerPoint masih terbuka. Jadi aplikasi Office tutup semua ya, semua aplikasi sebelum install Mendeley. Saya ulangi, sebelum install Mendeley tutup semua aplikasi. Yang mana? Mulai dari install tadi, Pak. Ya, jadi sebelum klik install Mendeley, pastikan aplikasi Office, Word, Excel, PowerPoint itu di-close semua ya di laptopnya. Setelah di-close, baru install ini. Nah, ini karena saya sudah close ya bisa. Kalau tidak di-close, tidak bisa nanti. Sudah, next sampai finish. Nah, klik finish. Setelah diklik finish, nanti akan muncul aplikasinya seperti ini. Nah, welcome to Mendeley. Kita masukkan email sama password jika sudah punya akun. Nah, sekarang kita anggap belum punya akun ya. Nah, caranya klik register pojok kiri bawah ini. Nah, kita diarahkan ke web nanti. Nah, web. Tuh, ini saya masih login. Maaf, saya logout dulu. Saya ulangi dulu ya. Nah, klik register, kemudian nanti akan diarahkan di web.
nanti kita diminta, loh ini kok masih kok sudah login ya. Nah, sebentar, belum proses, masih proses. Nah, baik, saya ulangi sekali lagi, register. Nah, nanti kita diminta memasukkan email, choose account. Nah, ini sudah ada beberapa akun saya daftar Mendeley. Nah, saya klik use another account ya. Kita masukkan email kita, email yang mana yang akan kita gunakan gitu ya. Nah, misalkan emailnya ini misalkan ya, continue. Setelah itu given name ya, kita beri nama. Namanya siapa ya? Saya izin pinjam namanya teman, tidak apa-apa ya. Ya, saya sudah kebanyakan akun soalnya. Nah, nama Bapak Ibu tulis lengkap ya. Tulis lengkap, nama given name, nama depan, family name, nama belakang, password. Nah, password. Nah, ini weak ya, lemah. Kalau lemah nggak bisa ya, harus sampai strong nanti ya. Nah, saya ganti. Nah, kita diberi saran membuat password itu minimal 8 karakter, memuat paling tidak 1 angka, gabungan antara huruf kecil, huruf besar, dan memuat simbol ya. Oke, saya tambahi angka dan simbol. Nah, langsung strong ini ya passwordnya. Pastikan sampai strong ya. Kalau sudah strong, klik register ini. Klik. Nah, welcome ya. You now have an Elsevier account. Klik continue. Sudah jadi akun kita. Nah, langkah berikutnya Bapak Ibu, di pojok kanan atas ini ada tulisan nama kita. Nah, kita klik setting ya untuk mengatur profil kita dulu. Account, profil foto ini wajib nanti ya, silakan Bapak Ibu isi foto ya. Kalau nggak ada fotonya itu dianggap kurang sopan nanti kalau minta rujukan tulisan orang lain. Itu biasanya orang lain juga melihat siapa sih yang merujuk tulisan saya gitu ya. Nah, biar mudah Bapak Ibu bisa upload foto bebas ya, yang sopan. Nah, ini bisa edit juga jika belum lengkap. Berikutnya akademik status. Nah, status akademik karena masih mahasiswa. Nah, ini student master. Nah, pilih student master. Disiplin ilmu kita pilih pendidikan, nggak ada ya. Bisa pilih filosofi kalau pendidikan ya, atau mana ini? Pilih art and humanities. Nah, boleh filosofi, boleh art and humanities. Ini bidang pendidikan. Klik update. Nah, ini memasukkan bidang ilmu. Jadi kalau kita masukkan misalkan bidang ilmunya bisnis, nanti referensi yang disarankan ke akun kita ya tentang artikel bisnis gitu ya. Kalau kita pilih matematik, nah, maka artikel yang disarankan ke akun kita ya yang matematik. Nah, pilih yang sesuai. Selanjutnya kalau sudah, kita klik library. Nah, di pojok kanan atas ini ada library ya. Nah, di sini Bapak Ibu, ini adalah worksheet atau lembar kerja dari Mendeley kita. Tapi ini yang berbasis web ya, www.mendeley.com. Ini www.mendeley.com. Nah, ini masih kosong, jadi nanti akan muncul author ya, penulisnya siapa, tahun berapa, judul papernya apa, dan seterusnya.
Kita coba ya, masukkan salah satu referensi. Langkah pertama, saya coba download salah satu paper ya. Saya download dari Jurnal Riset Pembelajaran Matematika ini. Salah satu papernya saya download. Saya unduh dulu. Yes, open. Nah, sudah ya. Nah, ini di menu download ya. Kalau saya buka, nah ini judulnya ini ya. Nah, kita coba aja nanti. Jadi artikel ini kita praktekkan, kita masukkan di sini. Jadi cara masukkan artikel, add new ya, di kiri atas ada tulisan add new. Klik file from computer karena sudah saya download ya. Cari download dokumen artikel tadi. Nah, ini kan naskah PDF Bapak Ibu ya. Saya pilih open ya untuk diunggah. Nah, upload 100%. Nah, sudah masuk di sini. Coba yang lain dulu. Bentar. Ini ada kesalahan kayaknya ini. Sebentar. Macet. Ditunggu sebentar ya. Saya back dulu. Saya pilih salah satu ini ya, misalkan ya, model kooperatif ini misalkan. Ditunggu sebentar, saya unduh dulu. Oke. Nah, sudah terunduh. Kita buka artikelnya. Oh, itu sudah ada. Saya tambahkan lagi. Tak cari artikelnya lagi saya untuk contoh. Nah, ada 2 artikel. Kita coba masukkan lagi di aplikasi Mendeley ini. Saya ulangi Bapak Ibu ya. Klik add new, ini add new, kemudian from file, from computer, artikel ini dulu. Nah, ini kan PDF ya. Saya buka open, diupload sampai 100%, nanti akan otomatis muncul di sini. Nah, seperti ini. Jadi otomatis ya, kita klik papernya, nah, nama autor, nama penulis, tahun terbitnya kapan, judulnya apa, ini otomatis muncul. Sekarang kita buka yang di aplikasi. Ya, ini kan yang di web ya, www.mendeley.com. Sekarang yang di aplikasi ini. Tadi kita sudah daftar menggunakan akun passwordnya yang kita buat tadi. Nah, klik sign in atau enter. Nah, ini yang versi desktop, masih kosong Bapak Ibu. Jadi yang di web sudah kita isi 1, tapi di aplikasi kita masih kosong. Kita sinkron ya, harus online, kita tunggu. Nah, ini otomatis masuk. Syaratnya harus online ya komputernya ya. Nah,
Jadi kita ngisi di web, otomatis masuk di aplikasi ini. Ini masih loading ya, loading download file. Nah, ini otomatis Bapak Ibu, kita nggak perlu ngetik ya. Judulnya ini, nama penulisnya ini, nama jurnalnya ini, tahun terbit, volume, dan seterusnya. Abstraknya juga ada. Nah, tag ini juga bisa kita pakai ya untuk memfilter suatu ketika kalau kita butuh referensi, misalkan ini tentang digital matematik teknologi on student mathematics learning. Oh, ini matematik misalkan, mat ya, tagnya matematik. Kemudian learning tadi, pembelajaran. Nah, kita tag seperti ini, sehingga kalau kita mau cari referensi terkait pembelajaran matematika, ketik aja tagnya ini gitu ya, sehingga semua referensi terkait mathematical learning muncul semua. Sekarang kita buat contoh memasukkan atau menambahkan literatur di aplikasi ini. Yang tadi kan dari web ya, sekarang kita coba nambahkan artikel dari aplikasi desktopnya ini. Di pojok kiri atas di bawahnya menu file ini ada tulisan add ya, tambah. Nah, kita klik add ya, klik. Nah, ini satu artikel, yang satunya ini kita tambahkan yang tadi. Open. Nah, yang kedua ini ada muncul ya, namanya ya Lindu ES Maria Widayat. Nah, otomatis muncul nama penulis, titel ya, judulnya, dan seterusnya. Nah, begitu Bapak Ibu. Nah, ini kalau kita lihat di webnya tadi belum sinkron. Biar sinkron, kalau di web itu ada pojok kanan atas ini ya, ada gambar apa nih, Recicle ya. Ini kita klik sinkron. Nah, muter. Nah, sehingga nanti yang dari desktop akan masuk sini. Tuh belum ya. Yang dari desktop belum kita sync dulu di desktop. Nah, ini di kiri atas ya, tulisan sync ini kita klik sampai 100%. Nah, oke, sudah selesai. Sekarang kita lihat di web. Nah, sudah masuk Bapak Ibu. Ini sudah ada 2 literatur. Nah, jadi nanti kalau kita buat daftar pustaka, mau ngutip rujukan, ini nggak perlu ngetik judulnya panjang ini, nggak perlu ngetik nama penulisnya. Ini sudah otomatis ya, asalkan kita sudah punya artikel dari jurnalnya itu tadi. Nah, sekarang kalau nanti kita kumpulkan ini semua, biar nanti masuk Microsoft Word, jangan lupa di menu Tools ya, di aplikasi Mendeley-nya ini, Tools, ini ada tulisan Install Microsoft Word Plugin. Ya. Ini saya klik ya, klik Install. Ditunggu beberapa saat. Nah, oke, sampai muncul tulisan uninstall. Nah, uninstall Microsoft Plugin. Kalau sudah muncul tulisan uninstall, berarti ini sudah terinstall, masuk di Microsoft Word. Kita buka sekarang Microsoft Word gitu ya. Nah, di Microsoft Word kita buka di menu References ya, di atas ini. Nah, ini Bapak Ibu sudah ada simbol M ya, Mendeley, Open Mendeley. Nah, ini sudah menjadi satu dengan aplikasi kita. Itu Bapak Ibu ya. Nah, ini contoh yang baru kita buat ya. Nah, sekarang prakteknya sekarang, misalkan ini saya mau membuat atau menulis artikel. Oke, ini judulnya, judul artikel, biasanya ada abstrak. Nah, kemudian apa, introduction. Nah, ada kalimat di sini. Nah, pendidikan adalah bla 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 gitu ya, bla bla bla, dan seterusnya, maksudnya BST. Kemudian
Di bawahnya ada tulisan gini, menurut rujukan yang mana ini yang akan kita pakai. Nah, ini nggak perlu kita buka-buka bukunya, cukup di sini insert citation, ketik aja ini search by author. Nah, tadi ada artikel saya, tak ketik nama saya. Nah, ini judul-judul ini akan otomatis muncul, kita tinggal pilih yang akan kita rujuk yang mana. Misalkan yang pertama ya, klik OK. Tunggu beberapa saat, nanti akan muncul. Nah, seperti ini. Menurut ini at all ya. Nah, pendidikan di titik beratkan pada bla bla bla. Jadi kita nggak perlu ngetik ulang ya, otomatis ini. Nah, seperti itu. Terus misalkan ya, sedangkan menurut, ini kan madhabnya ini madhab Chicago. Nah, cara memilih madhab atau style ya, style dari referensi. Nah, ini ada Chicago. Yang umum itu yang paling sering ya pakai apa ini? American Psychological Association 7 edition ini, atau mungkin yang 6 ASA 6 edition, atau Chicago atau IEEE, itu beda-beda nanti. Nah, ini disesuaikan dengan gaya selingkuh jurnal yang akan kita tuju untuk publikasi. Misalkan apa ya, nanti kan beda nanti. Apa style? Saya coba rujuk lagi, menurut insert citation lagi, saya ketik lagi yang kedua ini misalkan. Open OK. Muncul seperti ini. Dan seterusnya. Kalau saya ubah formatnya apa tadi ya, IEEE. Nah, kalau IEEE hanya muncul kurung siku seperti ini Bapak Ibu. Sehingga memang seperti yang saya sampaikan dulu ya, waktu cek Turnitin itu ketika nyusun naskah, ngutip itu sebenarnya nggak perlu diketik lengkap ya. Bahkan kalau IEEE hanya ditulis sumber referensinya. Jadi nanti di bagian akhir ketika ada bagian daftar pustaka, kita nggak perlu ngetik lagi daftar pustaka. Nah, kita cukup ngeklik di menu references yang insert bibliografi ya, yang atas ini ya, insert bibliografi. Kita klik aja. Nah, sudah otomatis ini. Kebetulan baru 2 ya. Kalau banyak ya langsung otomatis banyak nanti. Nah, yang kita rujuk. Kalau IEEE seperti ini urutannya, nama penulis, judul, nama jurnal dan seterusnya. Kalau stylenya tadi apa inti apa, APA. Nah, ini otomatis berubah nanti. Nah, nama penulis diikuti tahun ya, dikasih kurung tahunnya. Ini kalau apa style ya, style apa. Nah, semua menyesuaikan. Nah, seperti itu. Kalau Chicago, nah biasanya jurnal nasional itu ya, Chicago, tahunnya nggak ada kurungnya loh, kayak gini, otomatis menyesuaikan nanti. Nah, ini cara menggunakan reference manager Mendeley seperti ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan paham yang saya sampaikan ya. Sementara sampai sini dulu. Mungkin ada yang mau didiskusikan, silakan. Izin tanya Pak. Ya, silakan. Itu tadi untuk file PDF. File PDF itu kan macam-macam. File PDF yang ada PDF yang nah, apakah itu pertanyaan pertama. Terus untuk pertanyaan bagaimana misalnya tapi misalnya dari web itu tidak ada Sebentar. Sebentar. Teman-teman yang lain jelas nggak suaranya?
Ya, suaranya agak jauh ya Pak ya. Ya, Ini suaranya nggak jelas. Coba diulang pelan-pelan saja. Ya, diulang pelan-pelan. apakah suara saya Agak. ini suara Nah, hilang lagi gitu ya. halo. Halo, jelas halonya ya. Oke. Jadi Loh, hilang lagi suaranya, kayak menempel di apa ya? apakah teman-teman suaranya jelas? Nggak jelas. Faktor cuaca gitu ya. Oh, cuaca. Agak jauh ya dari perangkat. Coba ngomongnya agak Mawon. Apakah Pak Edi gunakan speaker ya? saya. Dicoba agak jauh ya, apa namanya itu, dari perangkatnya ngomongnya, jarak 1 jengkal lah, sakil. Coba. Kalau tetap belajar ya mungkin belum rezeki. Oke, mudah-mudahan saya bisa menangkap ya, tak tangkapnya gitu ya. Yang ditanyakan itu begini kayaknya. Itu kan PDF ya, PDF itu ada yang macam-macam. Nah, yang jelas PDF-nya itu adalah PDF teks ya, dan itu hasil dari unduh langsung dari laman jurnalnya, bukan ngetik manual, bukan, terus disimpan PDF, bukan. Tapi kalau referensi atau sumber rujukan itu benar-benar dari asal gitu ya. Contoh tadi saya ngunduh dari laman jurnal JRPM tadi ya, mana tadi? Saya share screen sebentar. Saya tadi ngunduh dari laman jurnal ini. Nama jurnalnya Jurnal Riset Pembelajaran. Nah, langsung saya klik artikelnya, unduh gitu ya. Sehingga nanti di referensi ini juga munculnya mana tadi? Ini ya. Nah, ini Jurnal Riset Pembelajaran. Jadi benar-benar saya ngambilnya dari sini, JRPM. Nah, meskipun kita ngunduh dari sini, kemudian artikelnya kita edit, kita apa nama istilahnya ya, misalkan banyak aplikasi, misalkan kita convert ke Word, kita edit, terus kita simpan PDF, ya enggak bisa. Jadi benar-benar usahakan artikel atau file ini dari sumber jurnal yang kita ambil. Misalkan buku, ini kan artikel ya, paper dari jurnal. Buku, contoh buku digital itu yang menyediakan seperti Google Book ya, tapi berbayar kadang-kadang ya. Itu bisa ngunduhnya kan dari Google Book kayak gitu, bisa dipakai. Itu mungkin yang saya tangkap. Nah, yang kedua, ada PDF itu namanya PDF gambar. Nah, pengelola jurnal nggak mungkin mengunggah artikelnya di PDF kan dalam bentuk PDF gambar. Seperti kemarin ketika kita cek Turnitin, kalau PDF-nya PDF gambar, nggak bakalan kedetek sama sekali. Nah, harus PDF teks. Nah, ciri PDF teks ya. Nah, contoh ini kan PDF ya, padahal PowerPoint, tapi ini disimpan PDF. Ini kalau saya select tulisannya bisa, oh berarti ini teks. Nah, tapi kalau nggak bisa, contoh ini, nah, yang bawah kan nggak bisa. Nah, ini saya select, saya blok ke bawah nggak bisa. Yang bawah ini berarti gambar. Meskipun ini tulisan teks, tapi ini bentuknya gambar, di crop gitu ya, ditempel jadi gambar. Ini yang nggak bisa dipakai. Paham? Mudah-mudahan itu yang dimaksud ya. Jadi saya ulangi, kalau ngambilnya dari laman jurnal, dipastikan nggak mungkin PDF ini. Nah, ini kan nggak bisa saya blok ini ya. Ini gambar, nggak bisa dicek Turnitin, juga nggak mungkin dari laman jurnalnya. Kalau dari laman jurnal, pasti teksnya ini teks dari apa namanya ya bisa bisa di select gitu. Kira-kira begitu mungkin maksudnya siapa tadi ya,
Iya Mas benar Guntur Pak. ya. Maksud saya Ya. Oke, monggo yang lain. PDF kan ada PDF yang hasil convert dari Word, juga ada PDF hasil scan. Apa dua-duanya bisa digunakan Mendeley? Nah, ini tadi hasil iya scan. tadi sudah ada. Alat scan itu ada pengaturan. Scan itu ada yang bisa langsung dalam bentuk teks ya, PDF teks. Ada PDF-nya PDF gambar. Nah, seperti itu. Ya kayak tadi yang saya jelaskan. Kalau Bapak Ibu punya artikel di print terus di scan ya. Kalau scan-nya kadang-kadang sekarang nyekan pakai printer kan ada alat scan ya. Nah, itu biasanya kalau otomatis nggak disetting itu nyeken hasil gambar. Jadi nggak bisa hasil scan-nya itu di apa namanya itu ya, di blok kayak tadi itu. Itu Bapak. Oke, yang lain ada yang mau diskusikan silahkan. Pak, tanya Pak. Ya, silahkan. Ini Pak, untuk kutipan itu apakah bisa secara otomatis? Kutipan apa? YouTube. Ya, kutipan di kalimat ya, Pak, setelah ya, kan ada kalimat. Nah itu bisa otomatis atau kita mengetahui. Seperti tadi Pak yang dicontohkan. Maksudnya kurang jelas ya, coba diulangi maksudnya gimana? Suaranya juga jadinya seperti Pak Guntur tadi. Pakai cat aja Pak ya. Ya. Monggo yang lain silahkan sambil nulis di chat. Dian Sulis Setiawati ada nggak ya? Dian ada. Mahmudah nggak ada. Karjono ada. Abdul Hasan nggak ada. Revlina ada. Guntur ada. Amiruddin nggak ada. Evi ya? Oh ya. Evi Sukepi. Ahmad Sugiantoro ada. Ya, Muhammad Andik ada. Ari ada. Siti ada. Eti ada. Baik, di chat ada ya ini ya. Saya baca chatnya dulu. Saged minta rek zoom-nya Pak buat belajar. Rek zoom, rekening zoom ya? Oh, rekening saya maksudnya ya. Oh iya. Yang apa? Bank Nasional apa interlokal? Apakah kutipan harus diketik sendiri atau otomatis? Kalau mengisi setting disiplin ya milih 2 ndak
Bisa ya Pak, harus satu ya. Ya, jadi yang kutipan itu kayak tadi itu ya, nggak perlu diketik ya. Yang diketik itu penjelasan Bapak ketika merujuk kayak tadi ya. Menurut Muhammad Andi, Muhammad Andi ditulisannya pendidikan terbaik adalah belajar dengan daring misalnya gitu ya. Nah, ngutipnya gini, menurut Andik, tahun berapa itu ya, itu kan otomatis ya, nama Andik sama tahun otomatis muncul di sana. Atau kalau pakai style IEEE tadi muncul kurung siku, urutan keberapa dia dikutip. Bahwa pendidikan itu, jadi kalimatnya harus berbeda, nah, kayak gitu. Nah, itu maksudnya ya. Jadi ngutip, kalau ngutip ditulis kutipannya, kalau merujuk ya ditulis penjelasannya begitu. Ya. Tapi tetap kalau kita menggunakan reference manager ya semuanya harus gunakan ya. Jangan sampai ada yang ditulis manual, ada yang pakai reference manager. Misalkan karena belum dipublikasikan, baru dikirim, belum ini ya, diketik saja Muhammad Andi, diketik manual gitu. Ya, jangan. Nanti akan kedetek lagi di plagiasi nanti kayak gitu. Tuh, kemudian untuk disiplin ilmunya tadi ya, pilihnya usahakan ya pilih satu yang relevan ya. Mana tadi? Saya share screen sebentar ya. Di reference manager yang menu apa tadi, setting ya. Setting account. Nah, ini disiplin ya. Nah, ini pilih yang relevan. Di sini ada biologi ya. Nah, ini ada biochemistry, genetics, and molecular biology. Ini biasanya untuk biologi murni ini arahnya. Tapi kalau biologi pendidikan, lebih ke pendidikan pembelajarannya, saran saya pilih yang Art and Humanities atau pilih yang mana tadi? Psikologi. Mana kok psikologi? Filosofi ya. Setahu saya kalau bidang pendidikan itu maksudnya yang ini Art Humanities ya, yang bidang pendidikan pembelajaran itu. Itu pilih satu ya, jangan banyak-banyak. Beda dengan settingan yang di sini, misalkan apa tadi, pilih tag tadi ya. Nah, yang jelas kalau dari prodi pendidikan biologi ya, nanti mulai sekarang silahkan mengumpulkan ya jurnal-jurnal yang bagus, yang terbaru, masukkan saja di akun Mendeley Anda, sehingga nanti tinggal klik, nah, tinggal klik nama penulis siapa atau tinggal klik tulis judulnya apa, biar mudah untuk ngutipnya seperti itu. Ya begitu ya. Silakan ada yang lain. Nanti juga silakan dicoba dipelajari ya, di otak-otak silakan. Menu-menu yang ada di sini ada file, add file, add folder dan seterusnya. Ini mudahkan kita ya, bikin folder khusus untuk folder apa tadi. Kalau misalkan pendidikan murni, bidang biologi murni misalkan ya, nah buat folder sendiri. Atau folder itu misalkan ini praktekan, ini untuk referensi yang dari artikel jurnal, klik jurnal. Buat folder lagi dari proceeding misalnya, proceeding ini kumpulan artikel yang dari proceeding gitu ya. Book ini mungkin kumpulan apa, rujukan atau referensi yang berasal dari buku. Bisa seperti ini, silahkan. Nah ini misalnya karena dari apa ini, ini yang dari jurnal proceeding ya, ini jurnal. Nah, nanti ya kita pilih yang jurnal kayak gitu. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Di chat Pak ada Pak. Oh, di chat ada lagi. Baik. Oh,
rekaman Zoom. Guyon Bu, guyon. Oke. Cara ambil jurnal ya Pak, pripun? Oh, cara ambil jurnal. Jangan ambil, nggak bisa diambil jurnalnya. Karena sekarang untuk jurnal cetak itu sudah jarang ya dipakai, kecuali untuk guru-guru ya, butuh cetak. Bahkan pengelola jurnal online pun sudah mengizinkan dan menyediakan untuk dicetak sendiri begitu ya, dijilid sendiri begitu. Untuk bukan mengambil ya, mencari jurnal, mendapatkan jurnal itu tergantung publikasinya itu berbasis open source atau close ya. Kalau open source terbuka, di akses terbuka itu gratis. Kayak jurnal yang saya contohkan ini ya, jurnalnya Uniru sendiri, ini juga saya ngelola. Ini berbasis OJS ya, Open Journal System ya. OJS itu Open Journal System, sistem jurnal terbuka. Jadi pembaca bebas mengunduh file PDF-nya lengkap, nah kayak gitu. Sedangkan biasanya kalau jurnalnya itu bereputasi ya, dan itu ketika submitnya, pengirimnya naskah itu gratis, tidak berbayar, nah itu biasanya tertutup dan harus bayar. Kalau mau unduh, mau buka jurnalnya ya, unduh versi lengkap itu biasanya berbayar ya. Nah, membeli atau membayar apa istilahnya ya, semacam apa namanya itu, apa itu namanya, fee atau apa itu ya. Nah, tapi jangan khawatir, banyak kok ya jurnal-jurnal bereputasi tingkat internasional pun itu sudah difasilitasi oleh Kemenristek Dikti. Kita bisa akses gratis. Yang bayari siapa? Dikti. Caranya gimana? Nanti silakan teman-teman diajak ke perpustakaan, tidak hanya untuk kuliah tapi untuk lihat-lihat jurnal-jurnal online ya. Caranya gimana? Tanya, lebih jelas tanya di petugasnya, nanti akan diajari dan diberi akun ya. Ada akun dari ProQuest, ada akun dari Skimago. Itu kumpulan akun-akun untuk mengakses jurnal yang berbayar dan bereputasi. Nah, setelah mengakses, Anda cari jurnal-jurnal artikel terbaru sesuai bidang Anda ya, sesuai keahlian atau prodi Anda. Nah, diunduh sebanyak-banyaknya, unduh yang kira-kira disiplin ilmunya sesuai dengan disiplin ilmu yang akan ditekuni ya, khususnya yang akan menjurus ke tugas akhir biasanya gitu, yang relevan dengan judul di tugas akhir, kira-kira begitu. Kumpulkan sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan paham yang saya sampaikan ya. Itu cara mendapatkan artikel dari jurnal-jurnal yang bereputasi yang bagus. Untuk jurnal nasional itu ada namanya Sinta ya. Saya ketik coba ya, Sinta. Nah, Sinta Ristek Brin ya, jurnal. Nah, yang ada tulisan jurnal ini diklik. Nah, Anda juga bisa ambil referensi dari jurnal yang bereputasi itu yang masuk S1 dan S2 ini. Ini biasanya juga sudah terindeks Scopus. Nah, ini ada tulisan Scopus gitu ya. S1 Scopus Garuda. Nah, jadi S1 semua ini sudah Scopus biasanya. Nah, contoh ini Biodiversitas, Journal of Biology Diversity. Nah, ini biologi kan. Nah, kita klik aja, buka, klik. Nah, tahun berapa ya? Mulai yang terbaru 2021 dulu ya. Nah, dicek. Nah, mana? 2021 search. Mana? Oh, 15 kelamaan. Nah, cari yang terbaru ya. 2021 bisa nggak ya diginikan ya? Nggak ada. Ini by judul ya. Clear. Nah, misalkan saya coba ya yang terbaru. Nah, ini tahun 2000 misalnya 2020. Nah, ini yang baru ya. Saya klik, saya coba, bisa nggak diakses ya. Nah, ini bisa diakses. Nah, sekarang full papernya ada nggak? Nah,
Nah ini PDF ya. Nah, PDF klik. Nah ini bisa diakses gratis ini karena dia free open source ya. Nah kita unduh ini. Oh gampang toh ya. Jadi Dikti sudah memfasilitasi juga untuk jurnal nasional yang masuk Sinta 1, Sinta 2 itu sudah terindeks Scopus, bereputasi, dan ini juga sangat direkomendasikan untuk dipakai rujukan untuk tugas akhirnya nanti. Silahkan pilih bidang jurnalnya yang sesuai dengan topik atau tema tugas akhir yang akan kira-kira akan ditekuni nanti. Itu terkait jurnal ya. Ini S1, S2 juga masih bagus ya. Sinta 1, Sinta 2. Nah, jurnal apa ini? Jurnal matematik juga ada, jurnal pendidikan IPA juga ada ya. Nah, biasanya kalau S1 Sinta 1, kalau Bapak Ibu mau mempublikasikan tulisan Bapak Ibu ke jurnal ini, nah biasanya itu berbayar ya. Biasanya ya. Nah, tidak gratis ya. Apalagi tadi ya, sumber jurnal apakah bebas Pak? Ya tadi itu bebas tapi terikat ya. Kalau Bapak Ibu ngambil sembarang, jurnalnya tidak bereputasi ya bisa, tapi nanti akan menurunkan bobot ya atau nilai dari tulisan Bapak Ibu. Maksud saya download jurnalnya gimana caranya? Ya tadi itu ya sudah saja tertekan. Nah, makasih Pak. Ya sama-sama. Oke, monggo yang lain. Ya. Ini karena ini lagi karena mohon nanti medananya bagi lah. Yo, suara murah jelas. Yo. Bagi nomor rekening ya. Ya, nomor rekening tak bagi nanti ya. Time is out Pak lo ya toh rakerasan kandhane ya ngajak gelut iki. Oke. Capek ya, mbek ngomong soalnya ya capek ya. Wis di anak piro Nduk, Nduk? 2 Pak. Oh, sudah 2. Alhamdulillah. Oke, cukup? Nah. Nggak cukup nggak apa-apa. Baik, kalau sudah cukup ya. Nggak harus paham sekarang ya. Nah. Paham nanti boleh, besok boleh. Tahun depan baru paham ya nggak apa-apa. Atau mungkin setelah lulus baru paham. Ya enggak. Saya privat ya. Nggak menerima privat ya, bahaya. Privat kok. Domain direktur nggak seneni. Sampun nggih? Cukup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih Pak Edi. Sama.